Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari rumah dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Namun demikian, ibu guru berharap kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua, yaitu dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak, bumi itu termasuk planet ketiga dari matahari dan termasuk planet terbesar kelima dari 8 tata surya. 8 tata surya itu apa saja? Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi terkadang disebut juga dengan dunia atau planet biru. Nah, bumi ini adalah tempat tinggal untuk jutaan makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Anak-anak, kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau bumi itu berhenti berputar? Ya, yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar adalah hari kiamat. Mari kita pelajari tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Semuanya hancur luluh, tak ada yang tersisa. Termasuk makhluk hidup di dalamnya akan mati. Tidak ada satupun yang akan selamat ketika hari kiamat terjadi. Nah, hari kiamat itu ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat, termasuk kita. Peramal-peramal yang meramalkan hari kiamat kapan itu tidak pasti karena mereka tidak tahu. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Namun demikian, kita harus tetap mengimani hari kiamat karena hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Nah anak-anak, hari kiamat itu disebut juga dengan hari akhir, paling terakhir, karena setelah itu tidak akan lagi ada kehidupan. Semua makhluk yang ada di bumi atau dunia ini akan meninggal dunia. Lalu mereka akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban perbuatannya selama hidup di dunia. Maka dari itu, mulai sekarang kalian harus memikirkan baik-baik ketika akan melakukan sesuatu apapun. Karena setiap apa yang kalian lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka Allah akan menghadiahkan surga. Sebaliknya, kalau kalian melakukan keburukan atau kemaksiatan, nanti kalian akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah anak-anak, peristiwa hari akhir ini telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama.
Bismillahirrohmanirrohim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma ma thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam kiamat atau macam-macam hari akhir. Macam-macam kiamat ini ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu disebut juga kiamat kecil, yaitu hancurnya alam sekitar kita seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. Kiamat kecil ini dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Lanjut, yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Matahari dan planet-planet sudah tidak berjalan sesuai porosnya, sehingga mereka saling bertabrakan. Bumi berguncang sangat dahsyat, sehingga semua makhluk di dalamnya akan mati. Seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Seperti ibu guru jelaskan tadi, bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah telah memberikan tanda-tandanya melalui firman-Nya. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama yaitu munculnya orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Yang ketiga, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi. Yang keempat, maksiat semakin terang-terangan dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu sudah tidak malu lagi melakukan maksiat atau keburukan. Yang kelima, banyak ulama muslim yang wafat. Yang keenam, kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Yang ketujuh, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Dan yang terakhir, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Begitu sebaliknya, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah anak-anak, itu tadi tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi tanda-tanda hari kiamat yang semakin sangat dekat. Ini juga ada 8, boleh dicatat ya. Yang pertama, tanda-tandanya kalau matahari itu sudah muncul dari arah barat. Ketika sudah muncul dari arah barat, berarti kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka dari itu kita harus menyiapkan semuanya dari sekarang, karena kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal dan kita tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Yang kedua, munculnya binatang melata, yaitu dabah yang bisa berbicara. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi. Yang kelima, lahirnya Dajjal. Yang keenam, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Yang ketujuh, rusaknya Ka'bah al-Mukarramah. Yang kedelapan atau yang terakhir,
lenyapnya Al-Quran dan mushaf dari hati manusia. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang makna hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan juga meyakininya, sekarang kita akan mempelajari hikmah beriman atau meyakini dan mempelajari hari kiamat. Hikmahnya yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, dan menfitnah, dan masih ada lagi. Yang ketiga, kita menjadi selalu waspada dan menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekitar sekolahan. Yang keempat, kita bertambah semangat lagi mengerjakan amal ibadah. Yang kelima, kita bisa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan apapun. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti sholat 5 waktu, mengerjakan PR, patuh kepada orang tua, dan lain-lain. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas mengerjakan 5 soal berikut ini, dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.